A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu wa dalilu ala dhalika annahu law kana faniyan la kana hadisan wa huwa muhalun. Para alim ulama, para asatiz, para orang tua, wabil khusus pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga dengan anugerah itu kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa, dan bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan datang waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita yang kumpul dalam masjid ini, dalam majlis ini. Dan semoga kita di hari akhirat nanti mendapatkan syafaatul ujma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengajian pagi kita pada pagi hari ini masih meneruskan pengajian bulan yang lalu. Mudah-mudahan semuanya tidak lupa. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala al-baqa'u, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat baqa. Wa maknahu, dan makna baqa itu annahu ta'ala, annahu sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, la akhira lahu, la akhira, la tidak ada akhir lahu bagi Allah. Wa dalilu ala zalika, dan dalil atas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala baqa, annahu sesungguhnya Allah Ta'ala law kana faniyan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hancur, lakana hadisan, maka tentu ada Allah Subhanahu wa ta'ala itu baru. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu baru, muhalun, itu mustaqil. Abah ingin coba urut lagi dari awal supaya
ketika masuk kepada sifat bako ini nyambung. Akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama akidah Jabariyah, yang kedua akidah Qadariyah, dan yang ketiga akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah Jabariyah itu akidahnya seseorang yang menyandarkan hanya kepada hakikat, terputus dengan syariat. Mereka yang berakidah Jabariyah menyatakan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, sudah diskenario oleh Allah. Ngapain kita harus melakukan sesuatu kalau segala sesuatu itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang berakidah Jabariyah. Yang kedua akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah yang hanya menyandarkan kepada syariat, kepada asbab, memutuskan kepada hakikat. Kalau saya tidak bekerja, tidak punya gaji. Kalau saya tidak dagang, tidak punya uang. Kalau saya tidak bertani, tidak punya beras, dan seterusnya. Itu akidahnya Jabariyah, Qadariyah. Sedangkan yang ketiga adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya seseorang yang menggabungkan antara hakikat dan syariat. Dia melakukan syariat, sungguh-sungguh dalam melakukannya. Akan tetapi ketika berhasil, tidak diaku bahwa syariat, bahwa keberhasilan itu dapat dia. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau gagal? Ketika gagal, mereka yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia berintrospeksi kepada dirinya. Barangkali ada sesuatu hal yang tidak sempurna di dalam syariat yang ia lakukan sehingga menemukan sebuah kegagalan, sehingga memperbaiki lagi. Itulah mereka yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita tahu ada sebuah hadis yang berbunyi satafariqu ummati baina salasi wasab'ina firqah, akan terpecah umatku kepada 73 firqah, 73 golongan. Semuanya masuk neraka illa wahidan, kecuali satu. Siapa yang satu itu adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini merupakan pelajaran yang apa yang pernah disampaikan Rasulullah, yaitu bahwa yang selamat, yang masuk surga adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita teruskan. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah uluhiyah atau ilahiyah. Yang kedua adalah nubuwiyah atau nabawiyah. Uluhiyah terbagi kepada 3 bagian. Yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang ketiga yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20. Yang mustahil pada Allah jumlahnya sama ada 20, karena kebalikan daripada yang wajib. Yang jaiz pada Allah jumlahnya ada 1. 20 yang wajib tambah 20 yang mustahil
tambah 1 yang jahid menjadi 41. Akidah nubuwiyah atau nabawiyah sama dibagi 3. Yang pertama yang wajib pada nabi dan para rasul, yang kedua yang mustahil pada para nabi dan para rasul, dan yang ketiga yang jaiz pada para nabi dan para rasul. Yang wajib jumlahnya ada 4, yang mustahil jumlahnya ada 4, yang jaiz jumlahnya ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 menjadi 9. 41 uluhiyah tambah 9 nabawiyah jumlahnya menjadi 50. Ulama tauhid menamakannya adalah aqaidul khamsin atau akidah 50. Apa aqaidul khamsin itu? Akidah 50 itu, akidah 50 itu adalah akidah apabila dipelajari dan diyakini maka akan mendatangkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada para nabi dan kepada para rasul. Artinya apa? Jadi kalau kita ingin mendapatkan keyakinan, keimanan dan makrifat yang sempurna kepada Allah, keyakinan, keimanan dan makrifat yang sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul, maka harus mempelajari dan meyakini ke-50 akidah ini. Jadi kalau ada orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi dan kepada para rasul, akan tetapi tidak mempelajari daripada aqaidul khamsin ini, akidah yang 50, mustahil ia akan mendapatkan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 20. Kita semuanya sudah hafal sejak kecil. Wujud, hidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman yang ke-20. Yang menjadi pertanyaan, apakah sifat Allah Subhanahu wa taala hanya ada 20? Jawabannya tentu tidak. Nah, kalau tidak, kenapa yang wajib dipelajari, diyakini hanya 20? Jawabannya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tidak terhitung jumlahnya, tidak terhingga jumlahnya. Malaikat, para nabi tidak ada yang tahu jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa yang wajib dipelajari dan diyakini hanya 20 sifat? Ulama tauhid secara seksama telah melihat Al-Qur'an, melihat Al-Hadis, sehingga hasil ijtihad para ulama tauhid, maka apabila kita umat manusia mempelajari, meyakini 20 sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihantarkan manusia itu kepada kesempurnaan iman, yakin dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sifat-sifat para nabi, sifat-sifat para rasul itu hanya ada 4? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jawabannya tentu tidak. Sifat mulia para nabi, para rasul itu banyak. Apalagi sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bisa dibaca uswatun, bisa dibaca iswatun. Kalau uswatun adalah contoh-contoh baik yang kelasnya kelas tinggi. Kalau iswatun contoh-contoh yang baik yang tingkatannya tingkatan rendah, seperti sunnah makan, minum, keluar, masuk toilet, kemudian berjalan, kemudian bergaul suami istri. Nah, itu tergolong iswatun. Tapi kalau uswatun itu seperti sholat, kemudian puasa, zakat, ibadah haji, jihad, itu namanya uswatun. Artinya apa? Bahwa contoh-contoh daripada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cukup banyak, dan itu adalah merupakan sifat-sifat yang terpuji daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sifat-sifat para nabi, para rasul yang lain. Pertanyaannya, kenapa yang wajib kita pelajari hanya 4 dan yang wajib kita yakini hanya 4? Begitu. Sama setelah para ulama tauhid secara seksama melihat Al-Quran, melihat hadis, apabila kita umat manusia mempelajari, meyakini keempat sifat para nabi, para rasul, sidik, amanah, tabligh, batonah, akan mencapai keimanan yang sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul, karena 4 sifat ini adalah merupakan 4 sifat pokok yang ada pada para nabi dan pada para rasul. Kemudian sifat 20 yang wajib kita pelajari, yang wajib kita yakini, itu terbagi kepada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah nafsiyah. Bagian yang kedua adalah salabiyah. Bagian yang ketiga adalah ma'ani, dan bagian yang keempat adalah maknawiyah. Kemudian nafsiyah jumlahnya ada 1, wujud saja. Kemudian sedangkan salabiyah jumlahnya ada 5, hidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Sedangkan ma'ani jumlahnya ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sedangkan sifat maknawiyah jumlahnya ada 7, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakallim. Jadi jumlahnya ada 20. Kita alhamdulillah sudah melewati sifat nafsiyah. Wujud kita sudah bahas. Kemudian sekarang kita masuk ke sifat salabiyah, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Kemudian sifat salabiyah yang pertama, yaitu qidam, sudah kita pelajari, dan sekarang merupakan pelajaran sifat salabiyah yang kedua, yaitu adalah baqo. Tolong perhatikan baik-baik. Abah membaca kitab Tijan Daruri. Wa yajibu, dan wajib. Ketika ada kata-kata wajib di dalam ilmu tauhid, ini berbeda kata-kata wajib di dalam pembahasan ilmu yang lain. Seperti di dalam ilmu fikih, itu berbeda. Ketika kita menemukan kata-kata wajibu di dalam ilmu tauhid, itu maknanya ada 2. Wajib yang pertama adalah indal akli. Wajib yang kedua adalah inda syar'i. Artinya apa? Bahwa wajib kepada orang mukallaf Islam, berakal, kemudian balik, kemudian tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, kemudian sampai kepadanya adalah
risalatut tauhid, maka dia wajib untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baqo. Nanti uraiannya akan dibahas di depan. Kemudian yang kedua, wajib di sini adalah menurut istilah, menurut syara. Wajib menurut syara adalah seperti kita pernah belajar di dalam ilmu fikih, ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala dengan surga ketika dikerjakannya, dan sesuatu diberikan siksa dengan api neraka apabila ditinggalkannya. Artinya apa? Wajibu di sini yang pertama, wajib akal seseorang untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baqo, dan akal sehat kita menolak kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat baqo. Kemudian ketika kita sudah menerima bahwa Allah Subhanahu, menerima akal kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baqo, menolak akal kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat baqo, maka ketika kita menerima akal kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baqo, menolak akal kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat baqo, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan surga dan akan menolak Allah Subhanahu wa taala ketika kita diajab oleh api neraka. Kita teruskan, pihaqqihi ta'ala. Kita belajar lafaznya dulu. Pihaqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Allah itu adalah, kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada zat, ada ismul zat. Akan tetapi ketika kita mengatakan zat Allah, jangan pernah bahwa yang dimaksud dengan zat Allah itu sama dengan zat yang lain. Seperti di dalam ilmu sekolah kita dulu pernah belajar tentang zat. Nah, zat yang itu bukan yang dimaksud oleh zat Allah. Zat itu adalah seperti benda padat, benda cair, dan benda padat, benda cair yang dimaksud zat ketika kita belajar di sekolah itu perlu tempat, perlu waktu. Sementara zat Allah Subhanahu wa taala tidak perlu tempat, tidak perlu waktu. Oleh karenanya harus dibedakan ketika kita menyebut zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang pernah kita ketahui ketika kita di sekolah. Paham? Ini supaya tahu. Sehingga ketika ulama kiai mengatakan zat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan samakan antara zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang pernah kita ketahui di sekolah. Kemudian ada ismul zat. Ada zat, ada ismul zat. Ada nama zat. Nama zat itu jumlahnya ada 99. Ada dalam Al-Qur'an. Jadi Allah, Rahman, Rahim, Razak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan wajibu bihaqqihi ta'ala, wajib pada haknya,
zat Allah Ta'ala. Ketika disebutkan zat, maka zatnya berbeda dengan zat yang pernah kita ketahui. Yang dimaksud zat di sini adalah zat yang tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tempat, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah ismul zat. Ismul zat, nama daripada zat. Sedangkan nama Allah itu sendiri memiliki dua predikat. Yang pertama adalah ismul a'jam, kemudian yang kedua adalah lafzul jalalah. Apa yang dimaksud dengan ismul a'jam? Ismul a'jam itu adalah nama yang agung. Jadi dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu namanya adalah Allah, maka nama Allah itu disebutnya ismul a'jam, nama yang agung. Yang kedua, Allah itu disebutnya lafzul jalalah, lafaz yang memiliki keluhuran. Tidak ada lafaz yang dapat mengalahkan keluhuran lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kertas atau benda apa saja, kemudian di situ ada lafaz Allah, karena lafaz Allah itu adalah lafzul jalalah, lafaz yang memiliki keluhuran, lafaz yang memiliki keagungan, itu tidak bisa diletakkan di sembarang tempat, dibawa di sembarang tempat, seperti dibawa ke tempat kotor, ke toilet, ke WC dan lain-lain sebagainya. Ini sedikit supaya tahu menyangkut masalah ketika kita mengatakan wayajibu bihaqihi ta'ala, wajib pada zat Allah Ta'ala. Zat itu yang seperti tadi sudah disampaikan, Allah itu adalah ismun min asma'illah, salah satu nama daripada nama-nama Allah. Kemudian Allah itu memiliki dua predikat, yang pertama ismul a'jam, yang kedua adalah lafzul jalalah yang Abah sudah sebutkan tadi. Al-baqa'u, al-baqa' itu berbeda. Ada zat, ada ismul zat. Kalau al-baqa' adalah sifat. Ada zat, ada ismul zat, ada sifat. Agak susah ngajinya Pak ya. kalau apa enggak susah, bukan ngaji tauhid. Ada zat, ada ismul zat, ada sifat. Allah itu zat, sedangkan nama Allahnya itu adalah ismul zat. Sedangkan al-baqa sifat, salah satu sifat daripada 20 sifat yang wajib kita pelajari dan yang wajib kita yakini. Itu yang disebut dengan al-baqa. Jadi kalau kita menemukan di dalam kitab al-baqa, itu adalah sifat. Sifat apa? Salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat baqa. Nah, kemudian baqa itu apa? Makna baqa itu annahu ta'ala la akhiralah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada akhirnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Nah, kemudian kita juga mengenal bahwa ada baqa-baqa yang selain Allah. Untuk itu Abah ingin sampaikan bahwa baqa itu terbagi kepada 3 bagian. Perhatikan baik-baik. Baqa yang pertama yang disebut dengan baqa nisbi. Baqa yang kedua yang disebut dengan baqa zamani, dan baqa yang ketiga yang disebut dengan baqa hakiki. Baqa yang pertama adalah baqa nisbi.
kekal atau abadinya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Seperti besi lebih kekal jika dibandingkan dengan kayu, atau baja lebih kekal bila dibandingkan dengan besi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang disebut dengan baqo nisbi. Yang kedua, ada yang disebut dengan baqo zamani. Baqonya makhluk yang ditentukan waktunya, adanya ditentukan, kemudian baqonya ditentukan, disebutnya baqo zamani. Dan baqo zamani ini jumlahnya ada 8. Tolong perhatikan baik-baik, karena salah satu daripada baqo zamani itu adalah kita. Yang pertama adalah al-qalam. Yang kedua lauhul mahfuz, ini baqo zamani. Kemudian yang ketiga adalah arasy. Yang keempat adalah kursi. Yang kelima adalah surga. Yang keenam adalah neraka. Yang ketujuh adalah ruh. Dan yang kedelapan adalah tulang tunggil, tulang ekor atau tulang tunggil. Baqo ini tergolong kepada baqo zamani. Apa itu baqo zamani? Bahwa ia diadakan oleh Allah, akan tetapi bahwa ia dikekalkan selama-lamanya, yang disebut dengan ada awal dan ada akhir. Seperti yang pertama adalah al-qalam. Al-qalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan qalam. Usai Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, qalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb, setelah aku diciptakan, apa tugasku? Allah Subhanahu wa taala menjawab, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau menuliskan segala sesuatu yang akan aku takdirkan. Jadi segala sesuatu yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis oleh Allah. Termasuk kita pada saat ini duduk di Masjid Al-Hidayah, ini tulisan qalam. Dan qalam itu tidak akan hancur walaupun datang hari kiamat yang dapat menghancurkan segala sesuatu. Qalam tidak akan hancur. Oleh karenanya qalam termasuk baqo zaman, kekal di dalam waktu dan tempat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu satu lembaran yang sangat panjang, sangat lebar, sangat luas, di mana setiap takdir Allah Subhanahu wa taala ditulis di lauhul mahfuz itu. Lauhul mahfuz juga tidak akan hancur walaupun datang hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah arasy. Arasy juga tidak akan hancur. Yang keempat adalah kursi. Yang kelima adalah surga. Yang keenam adalah neraka. Yang ketujuh adalah ruh. Ruh boleh Abah jelaskan. Ruh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada
saatnya bahwa ruh itu berjumpa lagi dengan kita itu melalui beberapa fase. Yang pertama, Allah menciptakan ruh saja di alam ruh. Nah, pada saat ruh itu berada di alam ruh, maka Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semua ruh menjawab, bala, iya, engkau adalah Rabb. Itu ketika kita berada di alam ruh. Kemudian setelah kita berada di alam ruh, oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke alam rahim, yaitu ibu kita. Ketika kita 4 bulan di dalam rahim ibu kita, maka ruh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad yang sudah disempurnakan di bulan keempat dalam rahim. Kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam rahim ke alam dunia. Kemudian setelah kita berada di alam dunia, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati bainas sitina aw sab'ina sana. Usia umatku, umur umatku antara 60-70 tahun, kurang lebih 60-70. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ruh itu dipisahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad, karena jasad semuanya hancur, terpisah dengan ruh. Tapi dari sekian jasad ada satu yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah ingin sampaikan, kepala dengan kulit tulang belulangnya hancur, tangan kulit tulang belulangnya hancur, badan kulit tulang daging hancur, paha kaki hancur. Tapi ada satu yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun datang hari kiamat tidak akan pernah hancur, apa yang disebut dengan tulang ekor atau tulang tunggul. Itu tidak akan hancur. Besok di hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan segala sesuatu, kecuali yang 8 yang tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala: Al-Qalam, Lauhul Mahfuz, Aras, Kursi, surga, neraka, ruh, dan tulang tunggit. Maka bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kekal zamani terutama pada umat manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala nanti di alam ba'ats, di alam mahsyar, menurunkan hujan kental. Kaman irrajul, hujan itu seperti air mani seorang laki-laki, tingginya 1 hasta. Kemudian hujan kental itu masuk ke dalam pori-pori lapangan perak, mencari di mana setiap tulang tunggit umat manusia berada, dari mulai Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir lahir nanti, termasuk tulang tunggit itu dicari oleh air kental itu. Ketika berjumpa, maka bangkit lagi kita sebagai manusia. Nah, kemudian kita akan digiring dalam perjalanan 50.000 tahun. Setelah itu kita akan dihisab, akan ditimbang amal perbuatan kita, kemudian akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ketika diterima buku catatan amal dengan tangan kanan, ini tanda kita akan selamat. Ketika kita menerima dengan tangan kiri, ini tanda bahwa dalam perjalanan berikutnya akan celaka. Rasul bersabda, "Tsumma innaha la jannatun abada aw la narun abada." Kemudian nanti manusia itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah selama-lamanya di surga atau selama-lamanya dalam api neraka. Jadi kita ini tergolong kepada baqo zaman.
Ada awal, akan tetapi tidak ada akhir. Akan tetapi tidak ada akhirnya kita imma wa imma. Apakah dalam surga atau dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik kalau ada dalam api neraka. Tapi Abah yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji pada pagi hari ini dengan ngaji tauhid, maka pengajian tauhid yang kita yakini setiap 1 bulan 1 kali, akan tetapi kita istiqomah dan sungguh-sungguh mengaji, wallahi kita akan selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemarin Abah pernah bercerita, dan cerita ini adalah cerita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat sudah naik dari lubang-lubang neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat, kenapa kau naik? Kata malaikat, sudah tidak ada lagi yang harus diangkat dari neraka dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku kan maha melihat, aku kan maha mendengar. Masih ada orang yang pernah belajar di Masjid Al-Hidayah tentang iman, walaupun dia pernah meninggalkan sholat, zakat, puasa dan ibadah haji, terpaksa harus masuk ke dalam azab api neraka. Begitu. Coba cari, akhirnya malaikat pun kembali, akhirnya dicari, ditemukan cahaya iman yang kecil, kemudian diambil, kemudian dimasukkan ke dalam ma'ul hayat. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam ma'ul hayat, maka bangkitlah menjelma. Kemudian setelah menjelma, maka dimasukkan ke dalam surga. Kata malaikat Ridwan, kamu masuk ke dalam. Di sana ada hak. Bisa dibayangkan, seseorang ahli surga itu akan mendapatkan kapling 10 kali lipat besarnya alam dunia. Dan itu tidak dibeda-beda, walaupun datangnya belakangan. Kemudian si hamba itu disuruh masuk ke dalam. Kemudian ia pun ke dalam dengan penuh malu karena ia sudah lama di dalam api neraka. Akhirnya berjalan, dinemukan satu gedung, yang gedung itu bangunannya sama dengan gedung-gedung yang lain, dan di gedung itu ada nama dan ada bini, sehingga ia malu untuk masuk, tapi itu nama saya. Tapi rupanya bidadari sudah pada bangun melihat pemilik daripada rumah, maka disambut dengan gegap gempita oleh para bidadari, disuruh masuk ke dalam, tapi ia masih belum percaya kalau bahwa rumah itu adalah haknya, miliknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam cerita bidadari itu memaksa supaya si Fulan bin Fulan ini masuk ke dalam rumahnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW bercerita tentang itu, di bawah Rasulullah ada seorang yang menangis tergesa-gesa. Kalau kita tidak mendengar pertanyaan Rasulullah SAW, mungkin kita tidak kenal apa pertanyaan Rasul. Limadza tabkiya? Kenapa engkau menangis wahai Umar? Ternyata yang nangis itu Sayyidina Umar. Kemudian kata Sayyidina Umar, laitani hadar rajul, semoga laki-laki yang terakhir masuk surga itu adalah aku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seperti itulah rendah hatinya Umar bin Khattab. Pada beliau adalah Amirul Mukminin yang kedua. Tapi ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seseorang yang beriman, kemudian beriman itu ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pengajian pagi kita setiap 1 bulan 1 kali tentang tauhid ini akan memasukkan iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itulah yang akan mendorong masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan baqo zamani. Ini penting Abah ceritakan. Yang terakhir adalah baqo hakiki.
Apakah bako hakiki itu? Bako hakiki itu adalah mudah jawaban, bukan bakoknya nisbi dan bukan bakoknya zamani. Itu adalah bako hakiki. Karena bako nisbi itu adalah bakonya makhluk, bako zamani itu adalah bakonya makhluk. Sedangkan bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan bakoknya makhluk, akan tetapi bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersendiri. Bakoknya dibakokkan oleh zatnya sendiri. Oleh karenanya disebutnya bako hakiki. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian belum, karena masih ada uraian lagi. Wa yajibu alal mukallafi ayyak takida wa ayyak riba bi annallaha baqa'un. Wajib tadi sudah dijelaskan, ada dua wajib menurut akal, yang kedua wajib menurut syara. Alal mukallafi, kepada orang mukallaf, kita yang duduk di sini semuanya adalah mukallaf. Ayat takida, ini yang penting kita kaji. Ayat takida itu mengiktikodkan. Sementara iktikod manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama disebutnya al-wahmu, tingkatan yang kedua disebutnya asyaku, tingkatan yang ketiga disebutnya az-zannu, baru tingkatan yang terakhir disebutnya adalah al-yakin. Tidak cukup sampai di situ, harus wa ayya'rifa, harus memakrifatkan. Jangan sampai bahwa kita harus makrifat, sementara kaidah makrifat kita tidak tahu. Wa ayya'rifa itu adalah idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudu muafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin ma'al iddi'ani wal qabuli. Kita kenal saja dulu sebutannya, tapi bahasannya tunggu sebulan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.